Tadi yang paling kenceng serangannya kemana? Ke tasawuf. Tasawuf disebut zindik, disebut syiah, apalagi disebut menyerupai Yahudi. Tapi nggak pernah tuh ulama atas sufi itu marah-marah. Nggak pernah, apalagi mau bilang halal darah ente itu nggak pernah. Ya, nggak pernah tuh. Padahal ulama akidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah, mazhab Syafi'i ini, dan bertasawuf ini, mereka punya silsilah yang menjamin keotentikan ajarannya betul-betul bersumber Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma mereka nggak ada yang baper bilang, ingkar sama kita, ingkar sama akidah Ahlus Sunnah, sama mazhab fiqih, sama akidah tasawuf, berarti ingkar ke Nabi. Nggak ada kita ngomong begitu. Kita nggak ada ngomong begitu. Kalau ada yang diingkari di bab tasawuf, ulama kita nulis, nih loh dalilnya. Maka di salah satu masjid di Cipondoh, ya, saya membedah kitab judulnya Haqa'iq Anit Tasawuf untuk menjawab pertanyaan orang-orang yang ragu tentang tasawuf. Yang mau nanya aja, yang meragukan aja. Yang memang sudah menyesatkan, ya sudah, nggak usah dengernya. Alhamdulillah, itu kitab betul-betul mencerahkan menurut saya, karya Syekh Abdul Qadir Isa Al-Qadiri Asy-Syadzili. Ke depan Bapak Saudara Allah, orang-orang akan tambah banyak ngaku Ahlus Sunnah, tapi ternyata ajarannya tidak bersanad bersilsilah. Akan tambah banyak rumah-rumah tahfiz, tapi tidak mengajarkan kelembutan dalam beragama. Ya. Nanti ciri-cirinya sederhana aja tuh, rumah tahfiz yang sudah kesusupan khawarij. Apa ciri-cirinya? Tidak cinta NKRI. Lebih detail, nggak boleh nyanyi lagu Indonesia Raya, nggak ada hormat bendera, nggak ada upacara bendera di situ. Kayak gitu masih teriak-teriak. Teriak-teriak dikriminalisasi, dizolimi. Ya. Artinya yang kita kritik. Yang baik kita syukuri, kita doakan. Fair aja, harus adil. Ya adilu wa aqrab litaqwa. Berbuat adil kamu. Mana yang kamu gak senang kritik? Kalau ngerti. Kalau nggak ngerti jangan ngeritik juga, ntar BO namanya. Mau nggak bersikap adil begitu? Yang benar kita doakan, kita puji Pak. Yang nggak benar, ya kita kritisi. Mereka yang kita coblos udah jadi menterinya kok, masih juga move on. Ini gimana ceritanya? Berarti belajar akidahnya nggak sahih ini. Bahwa politik bukanlah usuluddin. Politik itu bukan bagian pokok dari beragama. Maka beda pilihan politik, bukan beda agama, bukan beda akidah. Ya, sadar. Ini bentar lagi 2024 ini. 2023, 2022 udah mulai bertarung, Pak. Kan sekarang udah mulai nih ya. Si A, si B, si A, si B, udah begitu. Kita belum sembuh nih luka kemarin, udah digempur lagi. Dan yang paling gampang membawa isu agama ke dunia politik. Pelajaran besarnya gak usah jauh-jauh. Sayyidah Ali perang sama Sayyidina Muawiyah. Sayyidatuna Aisyah perang dengan Sayyidina Ali. Kurang hebat apa mereka bertiga ini? Ada yang lebih mulia daripada mereka? Ada yang lebih pintar daripada Aisyah? Ada yang lebih bercahaya kalbunya daripada Ali? Nggak ada. Ada yang lebih detail kerjaannya daripada Muawiyah? Kan nggak ada. Itu mereka tuh rata-rata udah perwakilan itu orang-orang hebat di zaman itu. Perang kok Pak, ya? Mau diulang lagi sejarahnya? Ini kalau Allah nggak sayang ke negeri kita kemarin, bisa kemarin hancur Pak negeri kita. Saya berharap ini nggak diulang ini. Tapi tolong juga jangan giring-giring kita ke dunia politik ya. Ini udah mulai-mulai nih, digiring-giring. Ya, saya berjuang juga biar untuk menjaga netralitas itu. Karena dalam akidah Ahlussunnah ditulis Pak, sikap politik itu ada. Tidak boleh memberontak hatta kepada pemimpin yang dianggap zalim. Nggak boleh. Yang boleh apa? Menasehati
Itulah jihadnya ulama ketika pemimpin tidak adil. Itu jihadnya ulama kita. Dari dulu begitu. Gak boleh kita bugot. Apa arti bugot? Berontak. Itu gak boleh. Ya, ini postingannya postingan pemberontak. Gak ada Pak Ahlus Sunnah begitu. Cari semua kitab Ahlus Sunnah yang boleh itu. Tunjukin ke saya. Yang ada apa? Jaham bin Safwan, pendiri akidah Jahmiyah. Yang mana orang yang tidak paham tentang akidah Asy'ariyah, mereka menyebut kita ini Jahmiyah. Jahmiyah itu kelompok fatalis, nggak ya, menganggap semuanya orang dosa, itu Allah yang dosa gitu. Dia nyalain Allah. Jaham bin Safwan ini nggak percaya sifat Allah. Si Jaham bin Safwan ini, ya, dia kemudian walaupun mengatakan fatalis, tapi memasukkan bab tentang politik ke agama. Akhirnya dia berontak jadinya. Jadi pemberontak tuh Jaham bin Safwan. Khawarij jadi pemberontak karena dia menganggap Sayyidina Ali ini sudah menentang Allah dan Rasulnya. Tuh. Jadi kelompok Khawarij dari dulu Pak, apa karakternya? Beda sama dia, beda dengan Allah dan Rasul. Jadi ciri-ciri neo Khawarij, kelompok ekstrim zaman sekarang, siapa yang beda dengannya, baik beda pemahaman akidah, beda fikih, beda persoalan bid'ah, apalagi beda politik, dianggap beda dengan Allah dan Rasul. Maka kalau Bapak ini beda coblosan sama dia, dianggap beda sama Allah. Emang Allah nyoblos? Emang di Quran ditentukan urusan coblos menyoblos? Emang di zaman Nabi ada partai-partai milih-milih? Kan nggak ada. Ini aja udah jelas bahwa itu bid'ah sebenarnya. Itu bid'ah yang dimasukkan dalam akidah. Dulu yang melakukan itu cuma dua aja, Syiah sama Khawarij, memasukkan bab politik ke bab iman. Ya, tolong jangan dibangkitkan lagi itu ya. Jangan diam Pak, kalau di grup-grup tegur siapa yang kemudian seperti itu. Kalau perlu dikeluarin dari grup. Ya, kalau Bapak ambilnya, kalau nggak dikeluarin sama dia ntar. Ya. Baik. Kenapa saya ngomong begini? Nabi sudah berbicara. Fa'idza laqitumuhum faqtuluhum. Gitu hadisnya. Jika kamu bertemu mereka, maka lawan mereka gitu. Sekarang zaman perang ideologi, teologi Pak, akidah. Mereka serang kita dengan mengatakan sesat, ya kita pertahankan. Gak boleh diam. Jangan ngomong lagi, hari gini masih bahas begitu. Ya. Apakah kata-kata begini, hari gini masih begitu, menyelesaikan masalah nggak? Nggak nyelesain masalah, malah bikin masalah baru. Masalah cuek. Nafsi-nafsi namanya. Orang egois. Orang ini nggak akan diperjuangkan oleh Allah dan Rasulnya. Bapak saudara makan Allah, masih ingat hadis syafaat? Syafaat itu artinya pertolongan. Ya, nggak usah jauh-jauh deh. Kita punya lembaga sekolah. Terus ada orang bawa anaknya, kita kenal orangnya. Penutupan sudah hari kemarin. Dia bawa anaknya nangis-nangis, Ustadz tolong dong, kita kan temenan. Anak saya masukin dong. Karena urusan teman, walaupun secara hukum sudah ditutup, peraturan sudah ditutup, diterima nggak nih anak? Diterima juga Pak jadinya. Kenapa? Syafaat. Maka syafaat itu dimulai dengan pengenalan. Orang yang kenal, dia akan dapat syafaat. Siapa yang harus dia kenal? Orang yang menghubungkan dia kepada Allah. Siapa yang menghubungkan kita kepada Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu cinta Allah, maka ikuti aku. Rasulullah sudah wafat atau masih hidup dengan fisiknya? Sudah wafat. Berarti pewarisnya. Pewarisnya sahabat. Hidup atau sudah wafat juga? Maka terus ini disebutnya silsilah. Nah, siapa yang memegang silsilah itu hari ini, ikuti mereka. Maka yang sekarang mewarisi akidah itu Asy'ariyah, Maturidiyah, Thahawiyah, ya.
Yang mewarisi fikih, hukum, itu orang-orang yang bermazhab Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah. Dan yang ketiga, yang mewarisi ajaran keruhanian spiritual. Mereka lah orang-orang tasawuf yang bersanad. Nah, ini saya sarankan kita semua ya jangan jalan di tempat, harus mulai ngaji itu. Maka kalau bisa disetting ulang Pak pengajiannya yang benar. Ada pengajian mazhab Syafi'i, ada perbandingan mazhab. Udah begitu ya? Ada kajian akidah halus sunnah, ada kajian tasawuf. Begitu. Ada kajian siroh, boleh ya. Ada ya tambahan-tambahan lah habis itu kajian tafsir. Tapi yang inti tadi 3. Oke, barangkali itu Bapak salam makan Allah. Ini untuk menyegarkan karena 2 bulan ya. 2 bulan atau 3 bulan Ustaz. Ya, ya semoga ini bisa menyegarkan kembali, bisa membuat kita siap berjuang. Ya, jangan tinggalkan saya berjuang sendiri. Kalau antum tinggalkan aneh sendiri, ntar ya ada yang lain yang ikut, nggak antum nggak ikut. Nanti masuk surga itu, kalau kita ditakdirkan masuk surga ya, insya Allah. Kan silsilah kita ada, silsilah keilmuan. Itu pegang-pegangan. Jadi ketika menerobos sirotol mustaqim, sirot itu bukan sirotol mustaqim ya, sirot, itu ada syafaat. Orang bersanad dibantu, pegangan dia ntar. Kalau enggak, jalan sendiri. Kalau waliullah dia jalan sendiri Pak. Kalau nggak dapat syafaat dari guru kita yang berhubung kepada Nabi, sebenarnya itu syafaat Nabi sebenarnya. Susah ntar jalannya. Di negeri yang sangat-sangat gersang, orang sibuk dengan semua keperluan dia. Nah, kita nggak punya sanad, nggak punya silsilah ya, lewat sudah. Ya. Nah, semoga kita mendapat syafaat Nabi SAW dengan berkah silsilah keilmuan yang kita jaga dan kembangkan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, gimana Ustaz? Udah cukup? Mau tanya jawab? Tanya jawab. Tafadhal.